Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Ahmad Firkoni dari Teknik Elektrode 3B. Saya di sini akan melakukan perbaikan video sebelumnya mengenai laser. Video saat ini akan mengambil poin-poin yang sesuai dengan bahan yang telah diberikan. 1. Keseimbangan dalam konteks laser. Keseimbangan dalam konteks laser merujuk pada situasi di mana jumlah foton yang dilepaskan setara dengan jumlah foton yang akan diserap dalam medium laser. Keseimbangan ini merupakan aspek kritis dalam menciptakan kondisi osilasi yang diperlukan untuk menghasilkan sinar laser. Proses keseimbangan dalam laser. 1. Penyerapan foton. Medium laser menyerap energi dari sumber eksternal seperti lampu, kilat, atau sumber energi lainnya. 2. Pelepasan foton. Foton yang dihasilkan oleh penyerapan energi akan mengalami proses stimulasi emisi di mana mereka merangsang pelepasan foton serupa. 3. Simulasi emisi. Foton yang dihasilkan tidak hanya identik dengan foton yang diserap, tetapi juga sejalan dengan fase dan arahnya. Ini menciptakan kondisinya untuk terjadi osilasi. 4. Kondisi osilasi. Jumlah foton yang dilepaskan melalui stimulasi emisi setara dengan jumlah foton yang diserap, menciptakan kondisi osilasi dalam medium laser. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan yaitu 1. Jumlah atom terekside. Jumlah atom dalam keadaan terekside dalam medium laser akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya stimulasi emisi. 2. Efisiensi penyerapan. Kemampuan medium laser untuk efisiensi penyerapan energi dari sumber eksternal. 3. Waktu hidup tingkat energi. Lamanya waktu hidup tingkat energi terekside dalam medium yang mempengaruhi beberapa cepat foton dihasilkan. 4. Daya dorong stimulasi. Daya dorong untuk menstimulasi emisi yang dapat ditingkatkan melalui pengantaran kondisi fisik medium atau penambahan sumber energi eksternal. Signifikasi keseimbangan dalam laser. Kondisi osilasi. Kondisi osilasi merupakan keseimbangan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal laser yang kohesif dan terarah. Penguatan sinyal. Proses keseimbangan memastikan bahwa penguatan sinyal terjadi secara efisien, menghasilkan output laser yang kuat. Ketidakstabilan sistem. Jika keseimbangan terganggu, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam operasi laser, mengurangi keefektifitasannya. Dengan memahami mengelola keseimbangan dengan cermat, pengembangan dan pengoperasian laser dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari penelitian ilmiah hingga teknologi industri. Poin kedua, sistem dua tingkat energi dalam konteks laser. Dalam konteks laser, sistem dua tingkat energi merujuk pada dua tingkat energi kuantum yang terlibat dalam proses penyerapan atau emisi foton. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan cara laser menghasilkan radiasi terkonsentrasi pada panjang gelombang tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Konsep sistem dua tingkat energi. 1. Tingkat dasar, dalam kurung Goldstein, merupakan tingkat energi terendah yang dapat dihuni oleh atom atau molekul. Pada tingkat ini, atom atau molekul berada dalam keadaan stabil. 2. Tingkat terekside. Excite dalam kurung excited merupakan tingkat energi yang lebih tinggi. Atom atau molekul mencapai keadaan terekside setelah menyerap energi, misalnya melalui penyerapan foton. Proses dalam sistem dua tingkat energi. 1. Penyerapan foton. Atom atau molekul di tingkat dasar menyerap foton dengan energi tertentu dan naik ke tingkat terekside. 2. Pelepasan foton dalam kurung emisi. Atom atau molekul yang berada di tingkat terekside dapat kembali ke tingkat dasar dengan melepaskan foton dengan energi yang sama seperti yang diserap sebelumnya. 3. Stimulasi emisi. Proses di mana foton yang lepas dapat merangsang atom molekul lain untuk menghasilkan foton serupa. Inilah dasar terjadinya osilasi dalam laser. Signifikansi dalam laser. Pilihan panjang gelombang. Sistem dua tingkat energi memungkinkan kontrol terhadap panjang gelombang foton yang dihasilkan oleh laser. Hal ini penting untuk aplikasi memerlukan panjang gelombang tertentu. Penguatan stimulasi. Proses stimulasi emisi dapat tingkat terekside menyebabkan penguatan sinyal dan menghasilkan osilasi yang diperlukan untuk menghasilkan cahaya laser terfokus dan kohesif. Efisiensi energi. Sistem dua tingkat energi membantu dalam menciptakan efisiensi energi dalam proses penyerapan dan emisi, mendukung penguatan foton yang diinginkan. Pemahaman terhadap sistem dua tingkat energi merupakan konsep dasar dalam teori laser dan penting untuk mengembangkan teknologi laser dalam berbagai aplikasi, termasuk bidang penelitian, industri, dan kedokteran. Fungsi bentuk garis dalam konteks laser.
Dalam konsep laser, fungsi bentuk garis merujuk pada karakteristik spektrum atau profil garis lebar sempit yang dihasilkan oleh sumber laser. Pemahaman terhadap fungsi untuk garis penting dalam analisis kualitas output laser. Berikut ada penjelasan lebih lanjutnya. Karakteristik fungsi bentuk garis. 1. Profil lebar sempit. Fungsi bentuk garis lebar laser sering kali memiliki profil lebar sempit yang menunjukkan distribusi energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. 2. Monokromatik. Laser yang menghasilkan fungsi bentuk garis yang sempit cenderung monokromatik. Artinya menghasilkan cahaya pada panjang gelombang yang sangat terfokus. 3. Intensitas maksimum. Fungsi bentuk garis menunjukkan di mana intensitas cahaya laser mencapai nilai maksimumnya. Profil ini dapat bersifat simetris atau asimetris tergantung pada karakteristik laser tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi bentuk garis yaitu 1. Medium laser. Jenis medium laser dapat memengaruhi bentuk garis tergantung pada sifat penyerapan dan emisi dalam medium tersebut. 2. Sumber energi. Jadi sumber energi atau pendorong yang digunakan untuk merangsang medium laser dapat mengaruhi karakteristik fungsi bentuk garis. 3. Mode operasi laser. Mode operasi laser seperti metode kontinu atau mode pulsa dapat memengaruhi profil garis lebar sempit yang dihasilkan. Signifikansi dalam aplikasi laser. Presisi spektral. Fungsi bentuk garis yang berfokus memungkinkan aplikasi di mana presisi spektral diperlukan, seperti dalam spektroskopik atau pemrosesan material yang spesifik. Kompatibilitas dengan aplikasi. Karakteristik fungsi bentuk garis harus sesuai dengan persyaratan aplikasi tertentu, seperti dalam komunikasi optik atau pemindaian spektral. Reduksi gangguan. Profil lebar sempit membantu dalam mengaruhi kemungkinan gangguan dari sumber cahaya di luar panjang gelombang yang diinginkan. Pemahaman terhadap fungsi bentuk garis membentuk insinyur dan penelitian dalam merancang dan membeli sumber laser yang sesuai untuk aplikasi tertentu, mengoptimalkan kinerja dan memenuhi kebutuhan presisi yang dibutuhkan. Poin keempat yaitu fungsi bentuk garis dalam konteks laser. Poin keempat yaitu penyerapan dan amplifikasi dalam konteks laser. Dalam konteks laser, proses penyerapan dan amplifikasi sangat penting untuk memahami bagaimana laser menghasilkan cahaya yang terfokus dan terkoheren. Berikut ada penjelasan mengenai penyerapan dan amplifikasi dalam konteks laser. 1. Penyerapan. Definisi. Penyerapan adalah proses di mana medium laser menyerap energi dari sumber eksternal seperti lampu kilat atau sumber energi lainnya. Tingkat energi. Atom-atom molekul dalam medium laser menyerap foton dengan energi tertentu, merangsang perpindahan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Efisiensi penyerapan. Efisiensi penyerapan tergantung pada sifat medium laser dan sumber energi eksternal. Medium yang efisien menyerap energi akan meningkatkan peluang terjadinya stimulasi emisi. 2. Amplifikasi. Definisinya, amplifikasi adalah proses di mana foton yang dihasilkan oleh stimulasi emisi dilepaskan dan memberikan sumbangan energi tambahan kepada atom atau molekul yang terexcite, meningkatkan jumlah foton serupa. Stimulasi emisi. Foton yang merasa perpindahan tingkat energi dalam medium laser akan menciptakan lebih banyak foton serupa melalui proses stimulasi emisi, menciptakan kondisi osilasi. Amplifikasi yang terjadi melebihi kehilangan cahaya dalam medium menciptakan kondisi osilasi yang diperlukan untuk menghasilkan sinar laser terfokus dan terkoheren. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan dan amplifikasi. Jenis medium laser. Medium laser merupakan medium laser dapat berupa padat, gas, cair, atau semikonduktor, dan masing-masing memiliki sifat penyerapan dan amplifikasi yang berbeda. Energi sumber pendorong. Jenis dan energi foton dari sumber pendorong seperti lampu kilat atau lampu dioda dapat mengaruhi efisiensi penyerapan. Efisiensi stimulasi emisi. Kemampuan medium laser dalam memproduksi foton tambahan melalui stimulasi emisi memengaruhi proses amplifikasi. 4. Signifikansi dalam laser. Penguatan sinyal. Proses amplifikasi memastikan bahwa sinyal cahaya dihasilkan oleh laser menjadi lebih kuat dan terkonsentrasi. Pertahankan kondisi osilasi. Dengan memastikan bahwa penguatan lebih besar daripada kehilangan, laser dapat mempertahankan kondisi osilasi yang diperlukan. Aplikasi yang beragam. Penyerapan dan amplifikasi adalah prinsip dasar di balik
berbagai aplikasi laser, termasuk pemrosesan material, komunikasi optik, dan berbagai bidang penelitian. Memahami secara mendalam proses penyerapan dan amplifikasi membantu dalam perancangan dan mengoptimalkan laser untuk aplikasi tertentu, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas output laser. Poin kelima, resonator dan kondisi osilasi dalam konteks laser. Dalam konteks laser, resonator adalah struktur yang memungkinkan terjadinya kondisi osilasi yang diperlukan untuk menghasilkan sinar laser. Berikut adalah penjelasan mengenai resonator dan kondisi osilasi dalam konteks laser. 1. Resonator. Resonator adalah struktur yang menciptakan pantulan berulang antara dua cermin atau elemen reflektif lainnya, memungkinkan cahaya untuk bergerak mundur dan maju melalui medium laser. Elemen-elemen resonator. Resonator laser umumnya terdiri dari dua cermin, yaitu cermin N dalam kurung cermin yang lebih dekat dengan medium laser dan cermin output, cermin yang lebih dekat dengan keluar laser. Pengaruh panjang resonator. Panjang resonator dapat mempengaruhi sifat osilasi dan kualitas output laser. Panjang resonator yang sesuai penting untuk menciptakan kondisi osilasi yang stabil. 2. Kondisi osilasi. Kondisi osilasi terjadi ketika penguatan cahaya oleh stimulasi emisi dalam medium laser melebihi kehilangan cahaya akibat transmisi melalui cermin output dan efek lainnya. Proses kondisi osilasi. Foton yang merangsang stimulasi emisi menciptakan lebih banyak foton yang serupa dalam medium laser. Proses ini menghasilkan penguatan yang melebihi kehilangan cahaya, menciptakan kondisi osilasi. Stabilitas dan kualitas osilasi. Stabilitas kondisi osilasi dan kualitas osilasi dalam kurung seperti ketajaman dan keknonsitenan gelombang memengaruhi kualitas keseluruhan dari sinar laser yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resonator dan kondisi osilasi yaitu reflektivitas cermin. Reflektivitas cermin N dan cermin output memengaruhi sejauh mana cahaya dijaga dalam resonator. Panjang resonator. Panjang resonator memengaruhi jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam resonator dan memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi osilasi yang diinginkan. Sifat medium laser. Sifat penyerapan dan emisi dalam medium laser memengaruhi efisiensi, penguatan, dan kondisi osilasi. 4. Signifikansi dalam laser. Pertahankan kondisi osilasi. Resonator memastikan bahwa kondisi osilasi tetap terjadi, memungkinkan laser untuk terus menghasilkan cahaya terkonsentrasi dan terkoheren. Kualitas output laser. Kualitas osilasi dan pengaturan resonator mengaruhi kualitas output laser seperti ketajaman dan konsistenan spektrum gelombang. Aplikasi yang beragam. Desain resonator dan kontrol kondisi osilasi adalah faktor kunci dalam perancangan laser untuk berbagai aplikasi, termasuk pengelasan, pemotongan, komunikasi optik, dan penelitian. Memahami peran resonator dan kondisi osilasi sangat penting dalam merancang dan mengoptimalkan kinerja laser untuk memengaruhi kebutuhan aplikasi tertentu. 6. Poin ke-6. Beberapa sistem laser praktis. Dalam pengembangan teknologi laser, berbagai sistem laser praktis telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa sistem laser praktis yang umum digunakan. 1. Laser keadaan padat. Dengan deskripsi, sistem laser menggunakan padatan sebagai medium penguat, seperti kristal atau kaca yang diaktifasi oleh elemen penguat tertentu. Aplikasi digunakan dalam pemrosesan material, pengukuran jarak, pengobatan medis. 2. Laser pelepasan gas. Deskripsi. Gas atau campuran gas digunakan sebagai medium penguat dalam sistem laser ini. Aplikasinya sering digunakan dalam ilmu pengetahuan atmosfer, komunikasi optik, dan pemotongan material. 3. Laser pewarna. Deskripsi. Menggunakan zat pewarna dalam kurung dye sebagai medium penguat, memungkinkan keluaran laser dengan berbagai panjang gelombang. Aplikasi. Beragam aplikasi di bidang penelitian spektroskopi dan mikroskopi fluoresensi. 4. Laser gas dinamis. Deskripsinya menggunakan campuran yang diterangi untuk menghasilkan osilasi dalam medium laser. Aplikasinya digunakan dalam penelitian plasma, penyelidikan atmosfer, dan mengukur kecepatan fluida.
5. Laser excimer. Deskripsinya menggunakan campuran gas excimer dalam kurung molekul eksim sebagai medium penguat dan menghasilkan keluaran pada ultraviolet. Aplikasinya pemrosesan material presisi beda korektif mata dan produksi mikroelektronika. 6. Laser kimia. Deskripsinya menggunakan reaksi kimia untuk menciptakan kondisi penguatan dalam medium laser. Aplikasinya digunakan dalam penelitian kimia, analisis spektrum, dan penelitian reaksi kimia tertentu. 7. Laser semikonduktor. Deskripsinya menggunakan semikonduktor sebagai medium penguat, seringkali dalam bentuk dioda laser. Aplikasinya ditemukan dalam perangkat penyimpanan optik, sensor, dan komunikasi optik. Dasar-dasar laser semikonduktor. Deskripsinya melibatkan pemahaman tentang prinsip dasar dioda laser semikonduktor, termasuk pembentukan dan pemeliharaan kondisi osilasi. Aplikasinya pada perangkat elektronik seperti pemancar cahaya pada ponsel dan memindai barcode. Kesimpulan, berbagai sistem laser praktis ini mencerminkan beragam teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi. Pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing sistem sangat penting dalam merancang dan menggunakan laser secara efektif. 7. Laser semikonduktor. Pendahuluan. Laser semikonduktor adalah jenis laser yang menggunakan semikonduktor sebagai medium penguat. Dalam laser semikonduktor, penguatan terjadi dalam struktur semikonduktor. Struktur dasar semikonduktor terdiri dari lapisan semikonduktor, biasanya dioda semikonduktor. Lapisan ini memiliki dua bagian utama, area pemancar dalam kurung emitter dan area penerima dalam kurung kolektor. 3. Prinsip kerja. Penguatan dalam laser semikonduktor terjadi melalui proses semikonduktor di mana pembawa muatan dalam kurung elektron dan hole direkombinasi melepaskan energi dalam bentuk foton. Stimulasi emisi. Elektron yang berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah memancarkan foton. Proses ini yang sering disebut sebagai stimulasi emisi. Struktur dioda laser semikonduktor. Dalam dioda laser semikonduktor terdapat lapisan aktif yang memberikan penguatan dalam lapisan P dan N untuk mengatur aliran arus. 6. Kondisi osilasi. Untuk mencapai kondisi osilasi diperlukan ketidakseimbangan muatan dan refleksi yang dihasilkan oleh ujung-ujung dioda laser. 7. Aplikasi laser semikonduktor. Telekomunikasi. Digunakan dalam memancar cahaya erat serat optik untuk transmisi data, pemindaian dan pembacaan barcode. Dalam membaca barcode untuk mendeteksi dan memproses informasi, pendeteksian jarak. Dalam sensor jarak optik untuk mengukur jarak yang tepat. Keuntungan laser semikonduktor. Ukurannya yang kecil. Dapat dibuat sangat kecil, cocok untuk aplikasi yang memerlukan untuk ukuran miniatur. Konsumsi energi yang rendah. Efisiensi secara energi menghasilkan penguatan dengan konsumsi daya yang rendah. Kompatibel dengan teknologi. Kompatibel dengan teknologi semikonduktor lainnya memfasilitasi integrasi dengan perangkat lain. Tantangan dalam laser semikonduktor. Panas. Masukan panas yang perlu dikendalikan dengan baik untuk menjaga kinerja. Stabilitas suhu. Sensitif terhadap perubahan suhu yang dapat mempengaruhi osilasi dan kualitas keluaran. Tren pengembangan. Laser quantum dot. Menggunakan quantum dot untuk mendapatkan sifat optik yang unik. Laser mode lock. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pulsa laser ultrashort. Kesimpulannya, laser semikonduktor adalah teknologi yang mendominasi berbagai aplikasi, memanfaatkan sifat unik semikonduktor untuk memberikan sumber cahaya yang efisien dan fleksibel. Dengan terus berkembangnya teknologi, laser semikonduktor terus menjadi inti dari inovasi optoelektronik. Poin ke-8, yaitu mode laser teknik dan teknik kontrol. Pendahuluan. Mode laser merujuk pada osilasi cahaya dalam resonator dalam laser pada frekuensi tertentu. Pengendalian mode laser menjadi penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi output laser. Modus melintang dan modus aksial. Modus melintang merujuk pada pola osilasi cahaya dalam dimensi melintang resonator. Modus aksial merujuk pada panjang gelombang cahaya yang didistribusi sepanjang sumber aksial resonator. Peralihan key dalam kurung key switching. Teknik pengendalian di mana output laser sementara diblokir dalam kurung dimatikan
untuk membangun energi di dalam resonator, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba dalam kurun dinyalakan, menghasilkan pulsa laser tinggi. Pengembangan rongga dalam kurun cavity damping, proses di mana cermin output dilepas secara cepat dari resonator, memungkinkan output energi laser yang dikumpulkan selama beberapa modus untuk dilepaskan dalam satu pulsa pendek. Mode penguncian dalam kurung mode locking. Tadi di mana modus aksial diatur untuk beresonansi secara sinergis dan menghasilkan pulsa laser yang sangat singkat dan kuat. Faktor-faktor pengendalian mode laser. Panjang resonator. Panjang resonator mempengaruhi jenis modus yang dapat dihasilkan. Reflektivitas cermin. Reflektivitas cermin mempengaruhi jumlah penguatan dan karakteristik modus laser. Medium laser. Sifat medium laser dapat mempengaruhi jenis modus dan efisiensi osilasi. Pentingnya pengendalian mode laser. Kualitas output. Pengendalian mode diperlukan untuk memastikan kualitas output laser termasuk ketajaman, konsistensi, dan panjang gelombang yang diinginkan. Aplikasi khusus. Beberapa aplikasi seperti mikroskopi dan komunikasi optik memerlukan pengendalian mode khusus untuk memenuhi persyaratan tertentu. Efisiensi dan daya. Teknik pengendalian dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pengaturan daya yang lebih tinggi. Tren dan inovasi. A. Mode lockout ultra short pulse. Mengembangkan teknik mode locking untuk menghasilkan pulsa laser ultra pendek. B. Kontrol adaptif. Menggunakan kontrol adaptif untuk memantau dan menyesuaikan mode laser secara real time. Kesimpulannya, pengendalian mode laser adalah aspek kunci dalam mengoptimalkan kinerja laser untuk berbagai aplikasi. Teknik dan inovasi tertentu berkembang memenuhi tuntutan tinggi dalam penelitian dan industri yang menggunakan teknologi laser. 9. Osilator parametrik dalam konteks laser. Osilator parametrik adalah jenis osilator yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang teramplifikasi dengan memanfaatkan interaksi non-linear antara medium osilator dan sumber energi. Osilator parametrik melibatkan adanya parameter yang berfluktuasi periodik dalam medium osilator seperti panjang resonator atau indeks bias. Salah satu fenomena dalam osilator parametrik di mana satu foton dihasilkan melalui proses pembelahan foton yang lebih energik menjadi dua foton yang kurang energik. Kembalikan dari PDC di mana dua foton kurang energik digabungkan menjadi satu foton yang lebih energik. Manfaat PDC dalam laser. PDC digunakan untuk menghasilkan pasangan foton yang terkait secara kuantum untuk aplikasi dalam kriptografi kuantum dan pemrosesan kuantum. PDC digunakan dalam spektroskopi nonlinear untuk menganalisa material dengan sensitivitas tinggi. Osilator parametrik dapat digunakan untuk mengompensasi kehilangan energi dalam medium osilator, memungkinkan osilasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor pengendalian osilator parametrik. Panjang resonator. Pengendalian panjang resonator mempengaruhi efisiensi osilasi parametrik. Intensitas sumber energi. Intensitas sumber energi mempengaruhi tingkat pembelahan foton dalam PDC. Aplikasi osilator parametrik dalam A. Pemrosesan sinyal. Dalam pembuatan dan pemrosesan sinyal optik. Komunikasi kuantum. PDC digunakan dalam sistem komunikasi kuantum untuk menciptakan pasangan foton terkait. Tantangan dalam osilator parametrik. Stabilitas osilasi. Mempertahankan stabilitas osilasi parametrik dapat menjadi tantangan terutama ketika berurusan dengan fluktuasi parameter. Inovasi dan pengembangan. Osilator parametrik optomekanik mengembangkan osilator parametrik yang terintegrasi dengan sistem optomekanik. Aplikasi kuantum mesin pencairan. Penggunaan osilator parametrik dalam mengembangkan mesin pencairan kuantum. Kesimpulannya, osilator parametrik membuka pintu bagi sejumlah aplikasi kuantum dan non-linear mendalam pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja dan faktor-faktor pengendalian diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dalam berbagai aplikasi. Oke, mungkin sekian dari materi saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.